Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan berkah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dalam beberapa kitab suluk, Sunan Kalijaga membimbing Prabu Brawijaya untuk memeluk agama Islam dengan cara membacakan kalimat syahadat. Tetapi dalam perjalanannya tentu saja tidak mudah, karena dalam kitab-kitab suluk diceritakan bahwa Prabu Brawijaya yang kelima melarikan diri hingga ke Belambangan karena kudeta yang dilakukan oleh Raden Patah ketika itu. Dan ini tertera dalam suluk dan dalam bentuk dialog imajiner. Perjalanan Prabu Brawijaya sampai di Belambangan karena merasa lelah, beliau berhenti di pinggir mata air. Beliau ditemani oleh dua abdinya, yaitu Noyo Ginggong dan Sabto Palon. Lalu bertemulah Sang Prabu dengan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga berkata, "Hamba diutus Putra Paduka untuk mengaturkan sujud kepada Paduka di matamun Anda berada." Beliau memohon ampun atas kekhilafan sampai lancang berani merebut tahta Paduka karena terlena oleh darah mudanya. Lalu Prabu Brawijaya berkata, "Aku sudah muak mendengar kata-katamu, Said, tetapi tidak aku gagas. Aku sudah muak dengan cara bicara santri. Mereka lamis, matanya keliru, menunduk di muka tapi memukul di belakang. Kata-kata yang manis di bibir, di batinnya meraup pasir ditaburkan ke mata, agar mataku buta. Dulu aku beri hati, tapi balasannya adalah kenyung buntut. Coba apa salahku? Mengapa negaraku dirusak tanpa alasan?" Itulah sambutan dari Prabu Brawijaya. Mendengar jawaban Sang Prabu demikian, maka Sunan Kalijaga merasa bersalah karena telah ikut menyerang Majapahit. Ia menarik nafas dan sangat menyesal. Namun itu telah terjadi. Maka beliau pun dengan lemah lembut berkata, "Mudah-mudahan kemarahan Paduka pada Putra Paduka menjadi jimat yang dipegang erat, diikat di pucuk rambut, dimasuk ke dalam ubun-ubun, menambahi cahaya nubuat yang bening untuk keselamatan cucu-cucu Paduka semuanya. Karena semua telah jadi, apalagi yang dimohon lagi. Maka hamba memohon ampunan Paduka." Lalu Sang Prabu berkata, "Aku tidak gagas. Aku akan pergi ke Bali, bertemu dengan Yai Prabu Dewa Agung di Kelungkung. Aku beritahu setingkah si Patah menyanyiakan orang tua tanpa dosa, dan hendak ku minta menggalang para raja sekitar Jawa untuk mengambil tahta Majapahit. Adipati Palembang akan ku beritahu bahwa anak kedua anak angkatnya sesampai tanah Jawa yang aku angkat menjadi bupati tidak tahu aturan. Ia berani memusuhi ayah dan rajanya." Itulah ungkapan kekesalan dari Prabu Brawijaya. Lalu Sunan Kalijaga sangat prihatin. Ia berkata dalam hati, tidak salah dengan dugaannya Ageng Ampel Gading bahwa Eyang Bungkuk masih gagah mengangkangi negoro, tidak tahu diri, kulit gesut punggung bungkuk. Jika beliau dibiarkan sampai menyeberang Pulau Bali, pasti akan perang besar dan pasukan Demak pasti kalah karena posisi salah, memusuhi raja ayah dan pemberi anugerah. Sudah pasti orang Jawa yang belum masuk Islam akan membela raja tua dan bersiaga mengangkat senjata. Orang Islam tumpas dan pasti akan kalah dalam peperangan. Akhirnya, dengan pertimbangan itu, Sunan Kalijaga merendah, "Duh Gusti Prabu,
Apabila Paduka nanti tiba di Bali, kemudian memanggil para raja, pasti akan terjadi perang besar. Apabila tidak sayang, negeri Jawa rusak. Sudah pasti putra Paduka akan celaka. Kemudian Paduka bertahta sampai menjadi raja, tetapi tidak lama akan lengser ke Prabon. Tahta Jawa akan diambil oleh bukan dari darah keturunan Paduka. Jika demikian, ibarat serigala berebut bangkai, yang berkelahi akan terus berkelahi hingga tewas, dan semua daging dimakan serigalanya. Mendengar itu, Sang Prabu berpikir keras. Lalu Sang Prabu mengeluhkan kepada Sunan Kalijaga, "Coba pikir, Said, alangkah sedihnya hatiku, orang tua yang lemah, rentah, tak berdaya, kok direndam di dalam air." Lalu Sunan Kalijaga tersenyum dan berkata, "Mustahil jika demikian. Besok hamba yang tanggung. Hamba yakin tidak akan tega putra Paduka memperlakukan sia-sia kepada Paduka. Akan halnya masalah agama hanya terserah kepada Paduka. Namun lebih baik jika Paduka berkenan berganti syariat Rasul, mengucapkan asma Allah. Akan tetapi jika Paduka tidak berkenan, itu tidak masalah. Toh hanya soal agama. Pedoman orang Islam itu syahadat. Meskipun sholat dinglak-dingluk, jika belum pas syahadatnya juga disebut kafir." Nah, inilah poin di mana dalam dialog ini Prabu Brawijaya mengatakan syahadatnya. Sang Prabu berkata, "Syahadat itu seperti apa? Kok aku belum tahu? Coba ucapkan dan aku dengarkan." Lalu Sunan Kalijaga mengucapkan kalimat syahadat yang menjadi ciri dan jimat dari makna Jamus Kalimo Sabda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sunan Kalijaga berkata kepada Sang Prabu, manusia yang menyembah kepada angan-angan saja, tapi tidak tahu sifatnya, maka ia tetap kafir. Manusia yang menyembah kepada sesuatu yang kelihatan mata, itu menyembah berhala namanya. Maka manusia perlu mengerti secara lahir batin. Manusia mengucap harus paham kepada yang diucapkan. Adapun maksud Nabi Muhammad Rasulullah adalah Muhammad, itu makam kuburan. Jadi badan manusia itu tempatnya sekalian merosot dan memuji badan sendiri, tidak memuji Muhammad di Arab. Badan manusia itu bayangan zat Tuhan. Badan jasmani manusia itu letak rasa. Rasul adalah rasa kang nusuri, rasa kang lisan luluh menjadi lembut, disebut Rasulullah. Rasa Allah gundo salah, diringkas menjadi satu, Muhammad Rasulullah. Itulah ungkapan yang diberikan oleh Prabu Brawijaya V. Lalu dijelaskan lagi. Yang pertama, pengetahuan badan. Kedua, tahu makanan. Kewajiban manusia menghayati rasa. Rasa dan makanan disebut menjadi sebutan Muhammad Rasulullah. Maka sembahyang berbunyi usoli, itu artinya memahami asalnya. Adapun rogo manusia itu asalnya dari roh idofi, roh Muhammad Rasul, artinya Rasul Roso. Keluarnya rasa hidup keluar dari badan dan terbuka. Karena asyhadu alla, jika mengetahui artinya syahadat, tidak tahu rukun Islam, maka tidak akan mengerti ketika awal kejadian. Lalu Sunan Kalijaga berkata kepada Prabu Brawijaya, apakah jenengan berkenan berpindah agama Islam? Dari argumen itu, lalu Prabu Brawijaya berkenan masuk agama Islam. Setelah itu beliau meminta
untuk memotong rambut kepada Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lantas berkata, "Sang Prabu dimohonkan Islam lahir batin. Apabila hanya lahir saja, rambut Paduka tidak mempan akan gunting." Sang Prabu kemudian berkata, "Kalau lahir batin sudah ikhlas, maka rambutnya pun bisa dipotong." Demikian, Sunan Kalijaga berhasil membimbing Prabu Brawijaya untuk memahami agama Islam secara benar. Kisahkan di tempat lain bahwa nanti Prabu Brawijaya setelah memeluk agama Islam akan mendapat gelar Kanjeng Sunan Lawu dan bertahta di Gunung Lawu. Ini adalah kisah dari Serat Hulu. Semuanya terbuat dalam uraian dialogis bahwa Sunan Kalijaga membimbing Prabu Brawijaya V untuk memeluk agama Islam. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.